6. Kewajiban anak terhadap orang tua dalam pandangan Islam. Kewajiban anak terhadap orang tua adalah berbakti kepada keduanya. Dalam ajaran Islam, berbakti kepada kedua orang tua disebut dengan birrul walidain. Kedudukan orang tua sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an, umat Islam setelah diperintahkan untuk beribadah kepadanya, Allah Subhanahu wa taala pun kemudian memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu perintah berbakti kepada orang tua termaktub dalam surah 4 An-Nisa ayat 36. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahyamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Lantas, apa saja kewajiban anak terhadap orang tua untuk berbakti kepada keduanya? Berikut penjelasannya. Kewajiban anak terhadap orang tua. 1. Menghormati dan memenuhi hak-hak kedua orang tua. Islam memposisikan kewajiban memperlakukan kedua orang tua dengan baik setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa memperlakukan kedua orang tua dengan baik termasuk kewajiban memberi nafkah dan merawatnya di masa tua, menjadi kewajiban utama seorang anak terhadap keduanya. Surah 17 Al-Isra ayat 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. 2. Tidak berbuat durhaka kepada orang tua. Kewajiban anak kepada orang tua ditunjukkan dengan tidak berbuat durhaka kepada keduanya. Para ahli tafsir menerangkan kandungan surah Al-Isra ayat 23 ini sebagaimana disebutkan di atas, bahwasanya kata "ah" kepada orang tua merupakan bentuk ucapan durhaka dan Allah Subhanahu wa taala sangat melarangnya. Oleh sebab itu, seorang anak haruslah mengucapkan perkataan yang mulia kepada orang tua. Imam
Abu Abdillah radhiyallahu anhu berkata, anak durhaka dapat melakukan kebajikan apapun yang dikehendakinya, tetapi tidak mungkin masuk surga. 3. Patuh kepada orang tua dan mendoakannya. Seorang anak harus menunjukkan kepatuhannya kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Selain itu, seorang anak memiliki kewajiban untuk mendoakan kedua orang tua agar keduanya dikasihi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mengasuhnya di waktu kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah 17 Al-Isra ayat 24. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. 4. Berterima kasih kepada orang tua. Berterima kasih kepada orang tua diposisikan setelah perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa berterima kasih kepada orang tua turut menjadi kewajiban yang utama. Dalam Al-Quran, surah 13 Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. 5. Bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada setiap muslim untuk memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik dan bergaul dengan cara santun, sekalipun kedua orang tuanya musyrik. Perintah ini termaktub dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 8 yang berbunyi, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan kami wajibkan manusia untuk berbuat baik, kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu. Lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 6. Menyambung silaturahmi dengan orang-orang terdekat kedua orang tua. Kewajiban anak terhadap orang tua lainnya adalah menyambung silaturahmi dengan orang-orang terdekat kedua orang tuanya. Diterangkan dalam sebuah riwayat, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua sedangkan keduanya sudah meninggal dunia. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
Adakah yang tersisa untuk berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal? Rasulullah SAW menjawab, ya, ada 4 hal, yaitu mendoakan keduanya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya, memuliakan teman-temannya, dan menyambung silaturahim dengan orang-orang yang dekat. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.